Halo semuanya, gue si RW dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Oke, untuk pembahasan kali ini gue ingin review salah satu judul anime yang sedang rame banget, sedang booming banget dan sangat terkenal ya. Gue pasti tahu lu tahu ini anime. Kenapa gue ngomongnya double ya? Ya sudahlah, biarin aja. Jadi gue ingin membahas anime Shingeki no Kyojin The Final Season yang mendapatkan rating 9,11. Wow, baru awal penayangan mendapatkan rating yang sangat luar biasa tinggi. Ya tidak aneh sih, soalnya anime ini digadang-gadang menjadi the best anime berikutnya, dan itu juga masuk dalam radar gue sebagai satu anime yang benar-benar akan terbaik di tahun ini, padahal masih tahun 2020. Dan tetap saja nih anime akan menjadi masterpiece di tahun depan karena akan tayang juga sampai tahun depan, dan kemungkinan akan ada 2 part ataupun 2 core. Itu tergantung bagaimana nanti produser atau staff-staffnya menyiasati untuk jumlah episodenya. Sebelum gue melanjutkan review gue untuk episode pertama, gue harus kasih tahu dulu buat teman-teman yang ingin menonton anime Shingeki no Kyojin, nontonlah di Ikiyi. Waduh, ini malah Korea ada gambarnya. Oke ya. Kenapa harus di Ikiyi? Di sini gue nggak dibayar atau di endorse atau apapun. Gue hanya ingin mengajak teman-teman tuh nonton yang legal-legal, dan di sini juga disediakan kualitas yang lumayan bagus dan pasti sangat cocok buat teman-teman yang males lagi download lah, mending streamingan aja, nggak mau menu-menuhin gitu kan. Dan yang paling penting itu satu, legal gitu ya. Kalau teman-teman meramaikan legal-legal kayak gini, besok-besok semuanya legal. Siapa yang senang? Kita semua gitu ya. Dan ini ada aplikasinya di Play Store, tinggal teman tulis Ikiyi aja ya di Play Store gitu. Nggak hanya ada anime, ada juga drama-drama yang juga cocok bagi cewek-cewek gitu kan. Biasanya suka drama-drama gini mah cewek gitu, hahaha gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke review gue tentang Shingeki no Kyojin The Final Season. Jadi untuk review awal, gue nggak menyangka kalau MAPPA itu bener-bener berhasil mengeksekusi episode pertama tuh dengan drama yang cukup asik gitu ya. Kenapa gue bilang drama yang cukup asik? Karena kalau gue lihat-lihat di episode-episode lain season pertama dari Shingeki no Kyojin, itu masih temanya itu kayak zaman medieval gitu ya. Mungkin yang baca komiknya sudah pada paham. Mereka zaman-zamannya itu masih zaman medieval, tapi di Shingeki no Kyojin Final Season atau AOT Final Season itu kita dikasih zaman seperti Perang Dunia Pertama gitu. Kenapa gue bilang Perang Dunia Pertama? Karena mereka sudah menggunakan mesin-mesin di situ, mesin uap, bahkan ada yang pakai balon udara, dan balon udara apa sih yang dilangit itu, Zeppelin ya, nah Zeppelin dan sebagainya. Jadinya di sini kontras banget dunia yang akan dijalankan dari kedua cerita tersebut ya, karena memang itu menyesuaikan lagi dengan cerita yang telah dibuat oleh Hajime Isayama Sensei. Dan gua di situ bener-bener excited banget karena pertempurannya itu nggak seperti zaman-zaman sebelumnya. Di sini mereka kan bertempur dengan para Titan itu dengan menggunakan kekuatan mesin uap, dan itu menambah keren karena sebelumnya itu masih terlalu kuno menggunakan Nerver Gear dan harus terbang ke sana kemari untuk mengalahkan Titan, dan menurut gue itu kurang adil gitu dalam pertarungan. Dan di Final Season ini dikasihkan kreasi pertempuran yang jauh lebih asik dan juga diberikan tantangan cerita yang jauh lebih menarik. Seperti itu yang bisa gue sampaikan. Tapi sini gue nggak ingin menceritakan tentang ceritanya karena ceritanya itu ya sesuai sama komiknya aja, jadi gue nggak terlalu ingin review panjang. Yang ingin gue review lebih adalah tentang, pertama adalah soundtracknya. Mungkin banyak yang kecewa ya, kemarin tuh banyak rumor mengatakan akan diisi oleh Bangtan Boys alias BTS, boy band yang sangat terkenal dari Korea Selatan, tapi ternyata enggak ya, karena gue tahu itu cuma rumor ya, dan sudah gue kabari juga itu kayaknya cuma hoax doang. Dan juga bukan oleh Linked Horizon, padahal kita sangat kental banget telinga kita tuh dengan Linked Horizon gitu ya. Biarpun di opening Shingeki no Kyojin sebelumnya diisi oleh Hyde dan juga Red Swan, Hyde dan juga siapa ya, pokoknya ada judul lagunya Red Swan, siapa itu gue lupa gitu ya. Dan kalau untuk opening di Final Season setelah gue cek itu dari Shinsei Kamate-chan ya, dan endingnya dari Yuko Ando. Apakah openingnya itu seganas sebelumnya? Menurut gue itu di sini nggak menekankan seberapa epic ya, nggak seberapa epic, tapi seberapa hancur nanti animenya ya. Gue sudah bisa membayangkan anime ini kalau gue nggak baca manga ataupun komiknya, gue bisa tahu seberapa hancur ceritanya ini. Kenapa? Karena dari openingnya itu hanya berisi tentang ledakan, kehancuran, pertempuran dan lain-lain. Ini anime akan lebih fokus ke peperangan seperti itu ya. Bener-bener gak gua duga juga anime Shingeki no Kyojin ini yang awalnya bertempur melawan Titan akan memiliki jalan cerita seperti ini. Dan itu gak gua duga sama sekali loh, serius gak gua duga sama sekali. Gua berpikir nanti endingnya yang lawan Titan dan beres gitu.
Ternyata masih ada cerita seperti ini yang bisa dibangun dengan sebegitu epik. Ditambah lagi di sini adalah salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan banyak orang. Ketika yang menonton animenya adalah ketika bukan lagi Wit Studio yang menghandle animasi dari Shingeki no Kyojin Final Season. Dan studio dialihkan ke studio yang sedang naik daun dan sangat memiliki kualitas yang benar-benar ajib di mata gue, benar-benar ajib. Dari zaman Zankyo Terror, Yuri on Ice sampai Jujutsu Kaisen itu menurut gue ajib, yaitu adalah MAPPA ya. Ya, gue sini sama sekali nggak meragukan kualitas MAPPA untuk menghandle seberapa epic anime Shingeki no Kyojin. Dan juga gue berpikir kalau gue menjadi karyawan dari Wit Studio, melepas karya ini atau judul besar ini ke studio sebelah, apalagi seperti MAPPA, itu adalah sebuah keputusan yang sangat bagus gitu ya. Karena di sini MAPPA telah membuktikan diri sebagai studio yang benar-benar hebat dan luar biasa. Gua kagum. Rating 9,11 ini bukan hanya angka, tapi inilah bukti dari kerennya episode pertama. Iya, gua anggap keren. Kenapa? Karena situ eksekusi dramanya sudah sangat bagus. Gua takutnya kalau pindah studio itu cuma satu hal ya, yaitu adalah eksekusi backsound. Yang kedua adalah eksekusi dari ekspresi para karakter. Kalau gue selama baca komiknya itu karakternya itu semuanya tuh bener-bener suram gitu, pasrah banget gitu. Nah, gue maunya itu ekspresi seperti itu tetap dipertahankan supaya feel saat menontonnya itu tetap terjaga seperti gue menonton Shingeki no Kyojin saat dihandle oleh Wit Studio seperti itu ya. Lantas bagaimana tentang kualitas visual, dan ini yang mungkin akan jadi banyak pertimbangan banyak orang ya saat mengetahui kalau ini menjadi karya yang studionya udah pindah. Ya, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan pindah studio ini yang membuat gue memberikan komentar yang cukup banyak nantinya. Pertama adalah tentang kualitas visual. Kualitas visualnya di sini tuh memang kalau gue kasih tahu itu nggak sedak atau nggak segelap dari buatan Wit Studio. Dan juga untuk desainnya kali ini juga berbeda dengan buatan Wit Studio. Kalau buatan Wit Studio itu ya dari zamannya season 1. Lalu anime mereka berikutnya itu Oren no Seraph. Itu menurut gue ada kemiripan di kualitas animasi. Dan untuk season 2 dari Shingeki juga gue merasa ada kemiripan kualitas animasi. Season 3 juga menurut gue memang banyak sekali kualitas kemiripan animasi yang peningkatannya itu lumayan menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kita pindah di sini, gue melihat banyak sekali yang paling berubah, dan tentu saja yang paling berubah itu adalah suraman dari latarnya itu sendiri. Latarnya itu nggak sesuram buatan Wit, itu yang bisa gue pahamin. Mungkin gara-gara setting dunianya pindah dari Wall Maria ke bangsa Eldia dan bangsa Merli, atau juga gara-gara ini mengikuti permintaan dari sang pengarang, gue juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue boleh berpendapat, itu mengikuti dari latar tempat di mana cerita ini akan dibangun, yaitu di zaman yang jauh lebih modern, zaman mesin uap, seperti yang gue sampaikan sebelumnya seperti itu. Kalau untuk desain karakter, gue no problem ya. Desain karakternya itu memang hanya mengikuti komiknya aja. Sedangkan buatan sebelumnya itu masih konsisten dengan desain karakter sejak awal. Jadinya nggak kelihatan banyak perubahan di situ. Tapi kalau untuk yang terbaru, ini mengikuti yang di komik. Karena ketika gue baca komiknya untuk mereview ini juga, gue melihat ternyata kemiripan dari desain karakter anime dan juga yang di komik itu lumayan banyak, dan itu lumayan bagus ya. Karena ini udah berkembang, jadi desain yang mungkin 2013 alias 7 tahun lalu itu nggak relevan lagi dengan sekarang, sehingga desainnya nggak dipakai. Jadi bagi teman-teman yang merasa, waduh, Levi gua kok jadi tambah burik, waduh, Mikasa kok jadi ganteng dan lain-lain, tolong itu lihat dari sumbernya dulu sebelum Anda mengkritik karya besar ini ya. Jadi itu aja yang bisa gua sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan secara seksama. Mohon maaf dengan suara saya yang nggak terlalu enak ini. Itu sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.